Setiap hari kita semua pasti pakai ponsel kan? Buat kirim pesan, nonton video, telepon keluarga, semuanya serasa instan, tinggal klik aja. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikir, apa ya yang sebenarnya terjadi di balik layar? Di balik setiap sentuhan jari kita itu, ada loh sebuah jaringan raksasa yang nggak kelihatan, yang kerja nonstop jadi tulang punggung dunia digital kita. Nah, ini dia jantungnya jaringan itu. Sebuah menara telekomunikasi yang menjulang tinggi yang menghubungkan daerah pedesaan sama pusat kota. Justru menara-menara kayak gini yang sering banget kita anggap sepele, yang sebenarnya jadi jembatan antara teknologi canggih dan kehidupan kita sehari-hari. Mastiin kita semua tetap bisa terhubung. Pertanyaan ini nih yang penting banget. Soalnya, di balik semua kemudahan ini, ada perusahaan-perusahaan raksasa yang tugasnya yaitu membangun dan merawat semua infrastruktur ini. Mereka yang pastiin sinyal di ponsel kamu tetap stabil dari Sabang sampai Merauke. Oke, mari kita kenalan sama pemain utamanya, Mitratel. Mungkin namanya nggak sering kamu dengar, tapi percaya deh, perusahaan inilah salah satu arsitek utama di balik konektivitas di seluruh Indonesia. 39.593. Wow, ini bukan cuma angka biasa ya. Ini jumlah menara telekomunikasi yang mereka punya. Biar kebayang, angka ini tuh bikin Mitratel jadi yang terbesar, bukan cuma di Indonesia, tapi se-Asia Tenggara. Skalanya benar-benar raksasa. Dominasi mereka kelihatan jelas banget di sini. Menguasai 37% pangsa pasar, artinya lebih dari satu dari setiap 3 menara telekomunikasi yang kamu lihat di seluruh Indonesia, itu punya Mitratel. Ini jelas ngasih mereka posisi yang kuat banget di industri ini. Dan ini bukan cuma soal jumlah, tapi juga soal di mana lokasinya. Hampir 60% menara mereka itu ada di luar Pulau Jawa. Nah, ini strategi yang penting banget. Artinya, Mitratel nggak cuma fokus di kota besar atau pusat ekonomi, tapi mereka secara aktif bangun jembatan digital ke seluruh pelosok negeri. Ini langkah krusial untuk pemerataan akses internet. Tapi, kepemimpinan mereka itu bukan cuma soal gede-gedean, Mitratel juga punya peringkat resiko ESG terbaik di kelasnya. Mungkin ada yang bertanya, ESG itu apa sih? Singkatnya, itu soal lingkungan, sosial, dan tata kelola. Artinya, Mitratel ini dinilai sebagai perusahaan yang paling bertanggung jawab dalam operasinya, baik ke lingkungan, ke masyarakat, maupun cara mereka berbisnis. Jadi, mereka tumbuh besar secara sehat dan berkelanjutan. Tentu, Mitratel nggak berdiri sendirian. Mereka ini bagian dari sebuah ekosistem telekomunikasi yang lagi, ya bisa dibilang bergejolak. Ada pergeseran besar yang lagi terjadi, dan ini mengubah total peta permainan buat semua pihak yang terlibat. Salah satu tren paling panas sekarang itu namanya konsolidasi MNO. MNO itu ya operator seluler yang kita pakai sehari-hari. Konsolidasi itu gampangnya merger atau penggabungan. Coba bayangin dua tim sepak bola kuat yang gabung jadi satu jadi super tim. Nah, kira-kira itulah yang lagi terjadi di dunia telekomunikasi. Di Indonesia sendiri, tren ini lagi hangat-hangatnya. Kita udah lihat merger raksasa antara Indosat dan Hutchison yang punya Tri. Dan sekarang, XL Axiata dan Smartfren juga lagi dalam proses yang sama. Ini bukan perubahan kecil, ini bakal mengubah wajah industri telekomunikasi kita selamanya. Terus kenapa sih mereka repot-repot merger? Jawabannya simple, efisiensi. Dengan berbagi jaringan, mereka nggak perlu lagi bangun menara di lokasi yang sama. Operasional jadi lebih ramping, dan yang paling penting, mereka bisa hemat biaya operasional yang jumlahnya luar biasa besar. Oke, pertanyaan logis berikutnya, terus gimana nasib perusahaan kayak Mitratel yang bisnisnya nyewain menara? Ini kabar baik atau kabar buruk buat mereka? Nah, jawabannya ada di satu metrik kunci ini. Metrik kuncinya itu adalah rasio tenansi. Gini deh, bayangin aja menara Mitratel itu kayak gedung apartemen. Rasio tenansi itu jumlah penyewa di gedung itu. Makin banyak operator seluler yang nyewa slot di satu menara, ya makin untung dong menara itu. Satu aset, tapi yang bayar sewa banyak. Dan disinilah menariknya, waktu operator seluler gabung, mereka mungkin bakal mengurangi jumlah menara secara total, tapi mereka akan memaksimalkan penggunaan menara yang tersisa. Hasilnya, rasio tenansi Mitratel justru naik. Kelihatannya kenaikan dari 1,44 ke 1,52 penyewa per menara itu kecil ya, tapi coba kalikan dengan puluhan ribu menara. Ini artinya peningkatan pendapatan yang signifikan. Aset mereka jadi jauh lebih produktif. Jadi, setelah kita lihat skala Mitratel yang super besar dan dinamika industri yang berubah, apa sih peran mereka ke depannya? Yuk, kita lihat gambaran besarnya untuk masa depan digital Indonesia. Mungkin analogi terbaik buat ngertiin peran Mitratel itu gini. Kalau data adalah harta karun paling berharga di era digital, maka Mitratel adalah yang bangun jalan tolnya.
Mereka yang menciptakan jalur super cepat supaya informasi bisa mengalir lancar ke seluruh penjuru Indonesia. Pada akhirnya, semuanya kembali ke sini, ke struktur baja yang menjulang ke langit ini. Menara-menara inilah jembatan fisik antara dunia digital dan dunia nyata kita. Mereka yang memastikan setiap orang dari metropolitan Jakarta sampai desa terpencil di Papua punya kesempatan yang sama untuk terhubung dengan dunia. Jadi, kita tutup bahasan ini dengan satu pertanyaan besar. Kebutuhan kita akan data itu terus meroket. Streaming, main game, kerja dari rumah, semuanya butuh koneksi super cepat dan stabil. Pertanyaannya adalah, bagaimana jaringan tak terlihat ini akan terus berevolusi untuk menopang masa depan kita? Karena faktanya, masa depan konektivitas Indonesia sedang dibangun saat ini. Satu menara demi satu menara.